Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk saudara-saudaraku semuanya di mancanegara ataupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah, nggak karuan. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Ya, linknya saja bila berkenan ya. Berikutnya lagi, semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never juga ya. Kita ini selalu mendoakan dalam kebaikan sesama saudara ya. Maka aku mengucapkan juga terima kasih banyak terima kasih untuk kalian semuanya yang selalu dengan setia mendoakan aku dan keluarga. Dan aku juga berdoa untuk kalian semua, semoga kebaikan doa-doa itu juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu ya, untuk kalian semua. Dan sekali lagi aku katakan, mari kita saling mendoakan dalam kebaikan selama saudara. Dan insya Allah ya, doa-doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, aku sejak ba'da subuh tadi itu agak gamang mana ini yang mau kita bahas. Aku masih punya utang sama si Irfan tentang malakat aimanuhum itu ya. Bagaimana kalau kita menikah dengan ahli kitab, itu juga belum aku bayar. Dan malakat aimanuhum sepertinya juga belum selesai itu. Dan jauh yang belum selesai itu ke belakang adalah kalau engkaukah nabi yang akan datang, itu juga belum selesai ya. Terus kemarin itu kan sebetulnya sih nggak ke sana, makanya kita itu sering ini belum selesai ke sini, ini belum selesai ke sini, karena dinamika komentar yang masuk juga begitu. Ya. Kemarin kan ada kafir yang keliru, dikirain ya kalau menurut Bible begitu ya terserah, tapi itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Dikirain dalam otak dia itu Adam itu cuma satu gitu. Karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sains, khususnya dalam studi-studi genetika itu tidak bisa. Ya, bagaimana mungkin bapak mamanya Afrika terus melahirkan anak Cina, kan tidak mungkin. Jadi nggak bisa. Tetapi ya kita tetap hormati ya kalau teman-teman kita itu mengatakan bahwa Adam itu satu, terus dari satu itu ada Hawa satu, terus punya anak banyak, terus jadi manusia sedunia yaitu ya kita hormatilah ya. Tapi sekali lagi aku bilang bahwa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sains gitu ya. Padahal sains ini ya ilmu Allah juga ya. Oke. Tetapi jangan lupa
ya, kerangka berpikir kristologi, ya, entah itu perjanjian lama, entah itu perjanjian baru, itu masuk juga ke kerangka berpikir keislaman kita. Makanya dalam perspektif Islam juga yang mainstream itu nggak jauh beda dengan kerangka berpikir Kristen. Ya, memahami dikira Adam itu cuma satu. Dan itu kita sudah bahas kan, ada banyak Adam. Karena penjelasan Al-Quran itu merujuk kepada sesuatu yang jamak, bukan tunggal. Ya, jadi dia tidak tunggal, tidak mufrad tapi jamak gitu, ya. Dan kita berbeda dengan mainstream. Itu dalam era perjanjian lama seperti itu. Kalau kontaminasi era perjanjian baru itu ya Yesus natanya nanti mau turun lagi jelang kiamat. Ya itu sih memang fundamental bagi saudara Kristen kita. Itu juga kan masuk ke dalam kerangka berpikir Islam. Terus nanti memegang hadis, ya, membunuh Dajjal, mematahkan salib, apa lagi? Satu lagi apa itu? Ya, hadis itu kan sangat populer. Ya, jadi Islam juga percaya yang mainstream, ya. Kalau kita kan anti mainstream, Kristen juga percaya, cuman untuk apa Kanjeng Nabi Isa, untuk apa Yesus turun lagi itu yang beda-beda. Kalau kita enggak percaya, enggak begitu. Ya. Itu contoh-contoh bagaimana, karena kan di Madinah itu kan sudah berinteraksi antara Islam dan ahli kitab. Jadi cerita-cerita itu masuk. Ya, masuk dan itu mempengaruhi kerangka berpikir Islam dalam memahami Al-Qur'an. Gitu loh, ya. Nah, nanti kita bahas itu. Aku sebetulnya ini sudah siap-siap akan membahas itu. Bagaimana sebetulnya penciptaan manusia itu sebetulnya bagaimana? Ya, karena Quran surat An-Nisa ayat 1 itu kacau itu terjemahannya. Itu kacau. Itu diterjemahkan karena sudah terkontaminasi kerangka berpikir Bible. Gitu loh. Ya. Sudah terkontaminasi kerangka berpikir Bible. Itu masalahnya, ya. Nah, ini kan terjadi pemikiran ini karena ada kafir kemarin kan dikirain Adam itu satu dan istrinya juga satu, ya. Dan aku sekarang akan menjelaskan lah. Nanti yang itu kamu tagih ya kalau aku lupa tentang An-Nisa surat 4 ayat pertama itu terjemahannya kacau itu, nggak begitu ya. Nanti aku jelaskan. Dan itu sepertinya akan berseri karena kita akan merujuk ke perjanjian lama dulu, ya. Ini sudah aku siap-siap aku membahas itu, ya. Cuman kalau tak pikir nanti aku tambah susah nanti. Sedangkan sama si David aja belum selesai. Aku punya hutang 2 tentang apa namanya Sabiin, terus tentang ini yang akan kita bahas surat Ar-Ra'd ini, ya. Surat Ar-Ra'd ini. Maka Irfan tolong sabar ya, belum mod aku untuk membahas tentang pernikahan dengan ahli kitab, ya. Nanti kalau sudah mod aku bahas. Ya. Sekarang aku mau bayar hutang dulu dan kebetulan ini suasananya kan akhir pekan jadi kalian juga persiapan ya. Mungkin mau jalan kemana gitu. Dan karena ini tidak terlalu sulit dan ini bisa disampaikan dengan suasana yang tidak harus mengerutkan jidat kita berpikir gini, ya. Maka aku akan menjelaskan untuk membayar hutangku kepada si David Martin tentang bagaimana memahami istri-istri itu. Ambil ya Al-Qur'annya di surat Ar-Ra'd itu, ya. Karena seperti yang disampaikan David Martin itu bahwa kalau istri-istri itu jamak dan itu rasul-rasul, faktanya Ishak itu beristrikan 1. Berarti Al-Quran salah, Pak. Gitu, ya. Oke, kita akan bahas itu aja dulu ya, karena itu lebih ringan daripada nanti tentang Quran dekonstruksi, ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 1 itu, ya. Tapi nanti kalian tagih, aku akan jelaskan. Karena orang banyak salah memahami tentang hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk. Itu nggak benar secara sains itu.
Nggak benar. Karena salah memahami harfun. Ya, ini kan kata fi'il itu kata kerja. Isim itu kata benda. Harfun itu bukan kata kerja, bukan kata benda. Tapi ini juga fungsinya nggak main-main, ini salah dipahami salah. Diksi min itu dipahami salah. Ketika hadis itu wanita diciptakan dari tulang rusuk. Itu nggak bisa dibuktikan, ini menjadi dari. Mana ada manusia diciptakan dari tulang rusuk walaupun dia wanita. Itu salah satu contoh pengaruh Bible juga. Jadi menjadilah sebuah bahasa apa disebutnya? Bahasa sastra mengatakan bahwa dia belum ketemu tulang rusuknya. Artinya dia belum ketemu jodohnya, kan berkembang. Dan itu sudah masuk dalam peradaban kita yang sudah berakar dan berurat, seolah-olah benar bahwa wanita itu dari tulang rusuk. Nah, itu kan nggak bisa dibuktikan secara sains. Ya. Lalu apakah perjanjian lama itu salah? Ya kalau mau dipahami secara harafiah ya salah. Karena sains tidak mendukung. Begitu juga hadis. Kalau hadis ini itu di samping ada warna metaforanya, juga ada kesalahan dalam memahami harfun min. Min diterjemahkan dari. Jadinya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kan kacau, ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi khusus ketika kita bahas bagaimana kacaunya terjemahan dari Quran surat An-Nisa surat keempat ayat yang ke-1 itu, ya. Oke. Sekarang kita akan membahas surat Ar-Ra'd, itu surat yang keberapa? Ke-13, 38 ya. 13, 38 ya. Istri-istri. Kalau ini bisa sedikit santai bahasnya ya. Istri-istri. Gerak itu sini Le, tolong Bapak dibantu, Bapak belum sempat nyari. Gini carikan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan gitu. Itu enggak ayat di ayat apa itu berpasang-pasangan gitu ya. Ini tajuknya maka istri-istri ya. Istri ya. Quran surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Oke, makasih. Wah, kalau pinter gitu Bapak senang. Nek goblok ya Bapak ngamuk. Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd bukan Ar-Ra'd ya. Aduh, ini salah nulis. Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayatnya yang ke-38. Oke, ya. Istri-istri ini ya. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sebelum kita bahas ya. Referensinya sebagai pembanding untuk menjelaskan ini ada di sini aku tulis ya. Quran surat Az-Zariyat. Aku cari
yang gampang-gampang saja untuk dipahami ya, yang nggak terlalu sulit. Az-Zariyat surat yang ke-5149. Ya, di sini dikatakan bahwa dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat ya. Jadi diciptakan berpasang-pasangan. Ini stressing pointnya yang mau kita gali. Oke. Aku ulangi lagi ya. Problematikanya ya. Ketika aku menjelaskan bahwa istri-istri loh ya. Ini nanti kan jamak ini. Tidak mufrad dia. Ya. Lalu dengan bagus ya. Davin itu bertanya, bagus itu namanya pertanyaan bukan pernyataan. Berarti Al-Quran salah dong Pak. Karena apa? Karena ada Rasul, ada Nabi yang beristri, tidak beristri-istri. Ya. Siapa? Dikasih contoh pada waktu itu Ishak. Ya, Ishak itu istrinya satu. Ya. Berarti Al-Quran salah dong Pak. Nah, bagaimana jawabnya? Ya, di sana anunya. Trigger kajian kita di akhir pekan ini di tentang itu. Jadi aku mengalir mengikuti pertanyaan yang diajukan oleh Davin, siapa namanya itu ya, lupa aku ya. Oke, sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin apakah Kristen Tauhid itu berhenti di seri yang ke-13 dan itu tamat ya? Itu juga Davin yang request. Semoga Davin bisa pahami. Sehingga kalau kamu tonton 13 seri penuh, Vin, kamu bisa menentukan sikap sendiri gitu loh, tanpa harus tanya ke orang. Bagaimana sebetulnya posisi Kristen Tauhid gitu ya. Seperti yang aku bilang kan, aku nggak akan beri kamu itu, dan bukan kamu saja sih, semua yang ngaji di sini. Tidak akan aku beri ikan, tapi aku beri pancing. Supaya kamu jangan dibodoh-bodohi sama orang. Kamu punya sikap yang itu ya argumentatif gitu loh ya. Oke. Sekarang aku bacakan komen yang masuk dari yang kemarin ya. Pertama dari Wonosobo ya, Kang Mas Jono Lono. Hadir Gus, nggih monggo. Dan sebagai bentuk apresiasiku untuk channel ini, aku usahakan untuk selalu anti skip walaupun iklannya panjang-panjang. Karena kajian ini mengungkap fakta akademis yang mencerdaskan kita semua tanpa pandang bulu. Dan tujuannya tidak untuk saling menjatuhkan, memojokkan satu umat. Ya. Kajian yang bersifat objektif. Lanjutkan perjuangan Gus, terima kasih atas tiga merah hatinya. Nggih Kang Mas Jonolono ya. Semoga menjadi pribadi yang tangguh ya, anti skip dan anti download. Dan itu harus tangguh karena kalau nggak tangguh kita tergoda. Bayangkan lagi asik-asiknya ngaji, saya tiba-tiba iklan masuk. Kalau 1-2 menit nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang sampai 1 jam lebih. Gimana itu? Kalau kita nggak tangguh kan jari ini sudah gatel aja pingin skip gitu ya. Nah, aku ulangi lagi kembali. Itu penyelesaiannya ada 2 ya. Pertama kamu nonton biasa ya. Kalau ada iklan ya sudah. Kalau panjang kamu tinggalkan ngerjain yang lainnya aja. Ya, setelah selesai baru kamu tonton, nggak usah di skip. Cuman itu juga mengganggu konsentrasi. Ya, kan ada waktu jeda. Ya. Seperti aku kadang-kadang ya, ketika asik-asiknya
menjelaskan, itu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih ya, sering karena waktunya memang mepet ya. Adzan terdengar gitu kan. Idealnya sih, idealnya, tapi kan tidak semua ideal itu bisa kita lakukan. Ya, harusnya kan break ya, terus sholat, terus lagi, ngisi kajian lagi. Itu mengganggu loh. Mengganggu konsentrasi. Mengganggu konsentrasi. Sedang mood tiba-tiba, karena di sini lama. Adzan, terus nanti ke qomat itu ada setengah jam lebih. Ada yang wudhu, nunggu jamaah, nunggu apa. Bayangkan ketika asik-asik ngisi kajian, terus break dengan waktu gitu, kembali lagi kadang-kadang justru sudah nggak mood. Itu loh, makanya aku bilang, sudah kalian nggak usah banyak cangkem, tonton saja. Sesuatu yang menurutmu kurang pas itu mesti ada penyebabnya, dan aku yang tahu kondisi di sini. Ya, aku yang tahu kondisi di sini. Nggak perlu khotbah di sini. Aku sudah tahu. Nggak mungkin dong aku yang selalu mengingatkan kalian sholat terus aku menganggap sholat itu hal yang sepele. Enggak. Ya, mesti aku punya solusi. Solusinya apa? Kanjeng Nabi juga pernah menunda sholat karena masih suasana panas gitu ya. Setelah adzan, kalau adzannya tetap dikumandangkan sama sahabat. Siapa itu? Juru adzannya lupa gue, yang kulit hitam itu ya. Bilal ya, sama syahadat Bilal. Apakah kanjeng Nabi terus berangkat? Maksud gue terus sholat gitu? Enggak, itu dikisahkan tunggu dulu supaya agak reda. Mungkin suhu saat itu sangat terik ya. Kan kalau terik juga kita sholat itu nggak konsentrasi. Kadang-kadang kalau begitu panas gatel sendiri nih kulit gitu. Artinya kondisi yang ada itu memungkinkan kita untuk sedikit menunda. Ya. Jadi pahami ada dua diksi yang berbeda. Sholat di awal waktu itu bagus. Sholat di dalam waktu itu juga boleh. Yang penting masih dalam waktunya. Kan 3,5 jam itu. Adzan qomat langsung sholat juga boleh. Adzan terus kita nunggu dulu ya. Boleh juga selama masih dalam waktu 3,5 jam itu. Gitu ya. Nah makanya aku bilang untuk Jonorono itu solusinya memang seperti itu. Tapi itu mengganggu konsentrasi. Kalau kamu nonton sedang asik-asiknya tiba-tiba iklan masuk 1 jam. Terus kamu biarin, kamu tinggalin apa kayak bersih-bersih motor kayak apa. Terus setelah kamu lihat ada sudah selesai baru kamu ngaji lagi. Bisa, cuman itu mengganggu konsentrasi seperti konsentrasiku juga hilang ketika aku tidak melanjutkan mengisi kajian gitu. Ya. Makanya diperlukan pribadi yang tangguh. Solusinya ya bisa kamu kalau pakai 2 handphone itu yang satu dibiarin aja, yang satu khusus untuk nonton. Iklan masuk panjang-panjang biarin. Atau 2 waktu, pertama nonton di skip ya. Setelah itu selesai kamu ngerti, tonton tanpa skip biarin aja. Itu terserah kamu pilih yang mana ya. Oke. Itu untuk Jonorono. Masalahnya apa? Di konsentrasi itu memang kalau sudah terganggu sulit tuh mengembalikan mood itu sulit. Ya, sulit mengembalikan mood. Oke. Kemudian dari Kang Jonorono ya. Oke. Yang aku juga senang kalau kamu bisa menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download ya. Sekarang ada Giswati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, insya Allah paham kalau Kristen Tauhid itu bukan Islam. Karena Allahnya diterima tapi nabinya ditolak. Sedangkan yang bisa dikategorikan sebagai Islam itu harus Allahnya diterima dan nabinya pun harus diterima. Keduanya tidak boleh dipisahkan antara Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan berlaku pada masing-masing masanya ya. Oke, terima kasih, mantap ya. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk
saudaraku semuanya yang ada di Palu ya, bil khusus untuk Gispati dan keluarga. Terima kasih matur nuwun atas 3 merah hatinya. Oke, selanjutnya Sulaiman Muhammad, iya betul. Salam dari Pekanbaru Om. Oke, salam juga untuk ini gimana nih aku bilang? Ini power baru. Nanti disalahkan aku bilang power baru. Komentator baru gitu aja lah ya. Karena baru masuk ini ya. Oke, salam Isra untuk saudaraku yang ada di Pekanbaru, khususnya Kang Sulaiman Muhammad. Ini ada Bapak Iwan Tamim kita nyimak sebelum ke masjid. Salam Isra, yang bercelana panjang wajib ke masjid sholat Jumat. Oke, mantap Pak Iwan Tamim. Kita lanjutkan soleha kita Rahani Junaidi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak kajian sambil kerja biar tercerahkan. Oke. Terima kasih dan atur nuhun atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Aljus hadir setelah rehat dalam rutinitas tanpa batas. Mantap. Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum dari Sedang Jenima. Semoga diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang barokah untuk keluarga di Batu. Amin Pak, doa yang sama nggih. Dan salam Isra untuk saudara-saudara semua yang ada di channel ini. Oke, salam Isra semuanya. Kita lanjutkan Alif. Izin sharing, saksi syahadat. Bersaksi tentunya dengan ilmu seperti halnya bersaksi yang juga dibarengi dengan pembuktian atas sumpah perkataan yang diucapkan. Saksi ahli tetaplah harus terlebih dahulu disumpah via ucapannya. Salam Isra untuk semua viewer channel keren iki ya. Gas terus, jangan kasih kendor. Bagikan kembali yang telah didapat karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan petunjuk Gusti Allah Sang Hyang Maha Agung. Sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Dari Depok kita ke Bandung. Ada Kang Hermanan Nata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyimak. Salam Isra buat semuanya. Waalaikumsalam. Salam Isra juga untuk yang di Bandung. Kemudian soleh kita yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir nyimak Gusi. Nggih, monggo Aisyah. Ditaku-taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Mas Juanto yang punya Cirebon, matur nuwun atas 5 merah hatinya. Kang Irfan Al-Akbar. Alhamdulillah akhirnya kelar juga, terjawab sudah bahwa Kristen Tauhid belum bisa disebut sebagai Islam. Ya, oke. Untuk layak disebut sebagai Islam, seorang harus menjalankan syahadat yang lengkap, mematuhi Rasulnya yang sesuai zamannya, dan melaksanakan sholat sesuai yang diperintahkan dan dijalankan Rasulnya tersebut. Menyimak pasca sholat Jumat masih dari Kerinci Jambi. Mantap. Oke, terima kasih untuk Irfan Al-Akbar. Salam Isra untuk semuanya teman-teman yang ada di proyek. Kemudian ada Kang Sahran Gipari menyimak begitu tayang. Responsibility-nya tinggi. Sambil menikmati mentari pagi yang cerah. Oke, terima kasih untuk Bandung. Kemudian dari Beben Aki Beben ya. Apa ini? Tuhan warna-warni, balonku ada 3, dari Unitarian, ada Trinitarian, ada modalisme ya. Gimana mau disebut tauhid? Oten pernah baca kamus ya. Tauhid menurut kaidah bahasa Arab, tauhid adalah bentuk masdar dari fiil wahadu yuwahidu ya, itu namanya tasrif, pemecahan kata, bukan tahrib ya, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja ya. Membuang yang lain, meninggalkan yang satu gitulah ya. Maka di surat Al-Ikhlas kita sebutlah kul huwallahu ahad, ehad kalau bahasa Ibraninya. Oke, terima kasih. Apa ini? Hanya segitu otak umat Kristen gitu. Gimana ini? Sudah selesai gitu ya. Oke, terima kasih. Aku sudah bacakan komen yang masuk. Sekarang kita ngaji. Ya.
Kita ngaji. Ini Ar-Ra'd 13:38 ya. Kita ngaji ya. Buka Al-Qur'anmu, bisa yang digital, bisa yang hard copy juga bisa ya. Kita sama-sama buka Al-Qur'an. Oke. 13 ya, sorry kok 38. 13 setelah surat Yusuf itu ya. Surat yang ke-13. 38 ya. Dan sungguh ya, itu walakot ya, itu dan sungguh arsalna ya. Jadi rasul itu arsalna ya. Rasulum min qablika wa ja'alna ya. Kami telah mengutus rasul-rasul gitu ya. Rasul-rasul. Karena nanti kalau pakai beberapa rasul itu bisa disalahpahami. Ya. Itu kan rusulam itu kan jamak. Ya. Ya benar juga sih, maksudnya bisa juga beberapa rasul gitu, tapi nanti bisa dipahami. Khususnya tentang kita dulu bahas tentang apa itu ya. Telah berlalu rasul-rasul ya. Kalau dipahami telah berlalu beberapa rasul. Kalau beberapa rasul itu ada peluang dipahami berarti ada yang belum berlalu gitu loh. Maka nggak tepat konteksnya kalau diterjemahkan beberapa rasul. Yang tepat itu rasul-rasul ya, memang rasul-rasul karena dia kan jamak. Ya. Oke. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul ya sebelum engkau, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Di sini engkau ya. Rasul ya. Ya. Oke. Dan kami berikan kepada mereka rasul-rasul itu. Sebentar, ada telepon. Ini istrinya Dr. Suryadi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Aku lagi syuting nih, Bu. Mungkin bisa cepat. Saya ke Surabaya, boleh ngikut nggak? Oh, boleh. Oh, nek mampu. Oke, makasih. Oke, boleh. Nggih. Jam. Sekitar jam 7, jam 8 lah, Bu. Siap-siap Surabayanya. Nggih, Bu. Waalaikumsalam. Besok kita mau ke Surabaya lagi menggagas. Maaf belum bisa aku sampaikan di YouTube. Kalau di grup WA sudah ya. Menggagas pertemuan-pertemuan dengan para tokoh-tokoh. Dan kita gunakan dua jalur hybrid. Ada jalur yang bisa datang, kalau yang nggak bisa pakai Zoom. Karena seperti Bunda Irene itu terkendala usia ya, sudah sepuh. Terus ada lagi pendeta dari Ambarawa. Bukan pendeta, pastor ya. Itu juga, justru itu enggak, Zoom juga enggak bisa. Justru kalau kita berkenan silakan datang ke rumah beliau di Ambarawa. Karena pendapat beliau itu bagus dan bahasa Ibrani beliau juga mantap. Ya. Gue lupa nama pasturnya, itu Jawa namanya, tapi sepertinya wajahnya lebih dekat ke Tionghoa gitu ya. Besok akan kita ketemu lagi nih, pertemuan yang kedua gitu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Dan sungguh kami telah mengutus rusulan ya, rasul-rasul. Di sini beberapa rasul, gue nggak cocok rasul-rasul ya. Tapi apakah beberapa rasul salah? Nggak juga, sudah gue jelaskan tadi ya. Gue takutnya ada yang salah memahami. Kalau rasul-rasul lebih mudah dipahami, gitulah ya. Dan kami memberikan kepada mereka ya, wa ja'alna lahum aswajau ya.
Di situ aswajau ya. Memberikan kepada mereka lahum ya, hum itu mereka, lahum kepada mereka aswajan, istri-istri, jamak itu. Istri-istri. Istri. Ya. Dan kami berikan kepada mereka ya istri-istri dan keturunan. Itu nggak ada masalah ya, keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul. Nah, dia kan dia kembali kan dia apa? Mufrad dari rusulam jamak menjadi rasulin. Sama-sama rasul tapi kalau rusulam itu jamak, rusulin itu mufrad ya. Dia kembali mufrad ya. Tidak ada hak bagi seorang rasul atau rasul gitu juga boleh ya. Mendatangkan suatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah ya. Jadi mukjizat apapun itu harus dengan izin Allah ya. Termasuk kalau kita baca perjanjian baru ketika Yesus, mereka sebut begitu karena tidak mau disebut Isa. Ketika mau menghidupkan orang mati, mau apa gitu kan mesti berdoa kepada Gusti Allah gitu. Jadi harus digarisbawahi semua itu terjadi atas izin Allah. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Yesus itu relatif. Makanya kita kan heran ya di zaman yang sudah, kalau zaman batu nggak masalah lah ya, namanya juga jalan batu. Zaman maksudku bukan jalan. Ini kan zaman sudah zaman Android ya. Ya, sudah zaman Android. Harusnya kalau dikasih tahu itu ngerti. Karena itu aksiomatis. Yesus bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Berarti kan Yesus relatif. Nah terus masa kita mau jadikan sesuatu yang relatif itu Tuhan? Kan ya aneh. Tapi jangankan gue yang ngomong karena gue Islam. Itu ada pendeta yang ngomong bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Bahwa ya seperti yang gue jelaskan juga, Yesus itu relatif terhadap Bapa. Wow, diserang habis-habisan sama-sama Kristennya. Yang gue heran itu, mbok mikir gitu loh ya. Ini kan zaman bukan zaman batu, zaman Android, sudah pada cerdas lah. Kita tidak mungkin sesuatu yang relatif itu kita jadikan Tuhan. Tuhan dalam arti YHWH loh ya. Tuhan dalam arti alif lam lam ha loh ya. Bukan Tuhan dalam arti Tuhan. Ya. Kan itu sederhana banget, cuman ya itu tadi. Jangankan gue, kalau gue Islam udah jelas orang antipati. Itu pendeta yang ngomong sama-sama pendeta, akhirnya Kristen sama Kristen saling serah. Apalagi kalau gue yang ngomong. Ya. Oke. Jadi mukjizat-mukjizat itu terjadi atas izin Allah. Kalau ini nanti aku, karena kan kajian kita saling terkait, akan aku gunakan untuk menjelaskan kalian bagaimana Yesus itu, misalkan di Injil Thomas itu kan menciptakan burung merpati itu. Bagaimana penjelasannya? Ya. Oke, itu kita abaikan dulu, nanti kita bahas, kita kembali ke sini. Yang dipertanyakan oleh saudara kita, semoga sehat selalu ya. Davin Martin, sorry Davin, gue lupa nama lu sih. Davin Martin, pertanyaannya bagus sekali dan ini menggugah, men-trigger ya adrenalin rasionalitas kita. Ya. Mana ini warna merah? Warna merah habis ya. Ini rasul-rasul. Ini istri-istri. Pendekatan yang paling simpel, apakah ini salah sebagai jawaban atas pertanyaan? Kalau begitu Al-Quran salah dong, karena Ishak itu istrinya cuma satu, Ribka ya. Kadang disebut Rebeka gitu ya. Cuman satu. Gue punya cerita tersendiri tentang Kanjeng Nabi Ishak gitu loh ya. Pada saat itu bukuku dibedah oleh dia di samping pendeta juga akademisi ya. Dia bilang begini, inilah kita rame ya antara Islam dan Kristen. Ya.
Karena apa? Ini karena Bapak Abraham istrinya 2. Aku naga-naganya sudah tahu ya. Meskipun dia tidak benar. Nah, itu nanti Gispati tolong nanti carikan seperti yang kemarin kamu tak suruh carikan. Aku lupa di seri yang keberapa dari diskusiku di Jakarta kemarin sama pendeta siapa namanya? Emmanuel Sihaan itu ya. Kan ketika kalau di yang 3 pertama ya, tentang mana yang melakukan hukum Torah ya, itu kan sudah kamu kerjakan itu si Gispati ya, bahwa di sana dia mengaku nggak ada Alkitab bilang Yesus itu Yahweh ya. Nah, nanti di tentang adil itu di tajuk yang kedua itu dia juga akhirnya mengatakan bahwa tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Nggak ada. Ya. Nanti kalau tolong itu dari seri 3 seri yang mana ya? Nanti aku bikin kajian tersendiri tentang itu supaya fokus, seperti halnya tentang tidak ada Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu YHWH ya, nggak ada. Nah, gue tahu tujuannya si pendeta ini mau menusuk ke Islam, bahwa Islam kan boleh poligami. Nah, dia bilang ini gara-gara Bapak Abraham kawin 2 ini, istri 2 gitu dia bilang. Yang satu melahirkan Ismail yang notabene ke Islam, yang satu melahirkan Ishak yang notabene ke Yahudi kemudian Nasrani ya. Terus dia bilang, "Loh, nggak begitu dong, Pak." gitu ya. Jadi rumah tangga itu terjadi kekisruhan gitulah ya, atau pertikaian di dalamnya. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa, jangan terus menyalahkan poligami. Poligami itu nabi-nabi dulu juga melakukan poligami. Nabi Sulaiman itu berapa istrinya? Tinggal bagi 1 tahun berapa. Jadi kalau 1 tahun 365 hari berarti ada istrinya yang 1 tahun belum tentu ditemuin. Karena lebih dari 365. Gue bilang begitu. Jadi alasannya jangan menggunakan poligami itu menjadi kekisruhan dalam rumah tangga. Ya. Sehingga Bapak bilang, kini Islam Kristen ini kisruh gara-gara Bapak Abraham punya 2 istri, kira-kira begitulah ya. Terus gue ambil contoh Ishak. Ini juga supaya teman-teman Kristen tahu bahwa di dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada larangan poligami. Dan itu diamini oleh pendeta Immanuel Sihaan yang kemarin aku diskusi di Jakarta. Nggak ada larangan poligami. Ya, oke. Aku ambil contoh Ishak. Aku sampaikan, ini loh Pak. Ishak ini istrinya 1 Pak. Tapi kacau juga kan antar anaknya. Terjadi rivalitas antara Esau dan Yakob. Belum Israel namanya, masih Yakob. Itu kan rivalitasnya kan berat. Karena si Yakob ditipu, si Esau ditipu sama si Yakob dengan episode semangkuk kacang merah. Akhirnya hak kesulungan kan berpindah. Karena status kesulungan itu penting dalam Yahudi, dalam Israel itu penting. Sudah ditukar oleh semangkuk kacang merah, akhirnya diberkatilah si Yakob yang seharusnya itu berkat itu untuk Esau. Esau ngamuk, baru gue habisin lah. Mamanya dengar, mamanya panggil si Yakob, lu perlu pergi ke paman lu sana, ke tempatnya Laban sana. Kenapa? Lu mau dihabisi sama kakak lu sana, pergi. Nah, begitu panjang tuh ceritanya ya. Nanti sampai kembali sudah bawa 4 istri. Bukan 2 istri, 4 istri. Ya. Ya itu kalau kita lihat rivalitas antara Yakob dan kakaknya, masnya, Esau, itu dari ibu yang satu dan bapak yang satu loh. Jadi Pak Pendeta jangan menyalahkan poligami ketika dalam sebuah rumah tangga ada kekisruhan. Semua itu tergantung bagaimana seorang bapak memanagenya. Ya. Nah, buktinya Ishak itu tidak poligami, tapi ya kisruh juga sampai-sampai anaknya mau baku bunuh kan. Terus diam.
Jadi maksud gue itu nggak ada korelasi antara poligami dan kekisruhan dalam rumah tangga. Karena apa? Monogami pun ada peluang untuk kisruh dalam rumah tangga. Contohnya rumah tangga Kanjeng Nabi Ishak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Davin Martin, ya. Apakah Al-Quran salah dengan demikian? Karena Al-Quran menuliskan bahwa rasul-rasul itu mempunyai istri-istri. Padahal kita dapatkan data literasi Ishak istrinya 1. Nah, kemarin sudah dijawab dengan lugas dan itu jawaban paling cespleng, paling sederhana, paling mudah dipahami. Terima kasih untuk Kang Mas. Siapa gue lupa itu ya? Apa Jono Lono atau siapa gitu atau siapa, mohon dipersorry kalau gue lupa. Tapi jawaban itu tepat sekali. Jadi gini David, ini kan jamak plural. Kalau kamu nanti nggak tahu jamak repot. Jamak itu plural. Nanti kalau single itu mufrad. Jadi kalau misalkan gue kelepasan ngomong, gue belum sempat jelasin karena kan lu kafir kan, kadang-kadang nggak tahu apa itu maksudnya gue seperti. Kalau jamak itu plural, kalau mufrad itu singular gitu ya. Supaya gampang kamu tahu, tulis gini aja. Ini kan plural. Plural. Maka ini juga ya harus plural. Ini jawaban saudara kita kemarin dan aku terima kasih sudah dibantu menjawab. Karena ini rasul-rasul, maka di sini kan ya istri-istri karena rasulnya jamak, istrinya jamak. Kan tidak mungkin. Logika kalimatnya menjadi salah kalau rasul-rasul istri. Sebentar, udah mulai panas. Tadi bangun subuh agak dingin. Aduh. Oke. Bentar ya, panas. Oke, ya. Jadi simpel sekali memahaminya, ya. Dari jawaban ini, karena ini rasul-rasulnya plural, maka istrinya plural juga. Ini istri-istri dari rasul-rasul gitu loh. Ya. Jadi tidak harus dipahami setiap rasul-rasul harus poligami punya istri-istri, nggak begitu. Coba penjelasanku dicerna gitu ya. Dicerna. Memang Al-Quran itu bahasanya apa ya? Memerlukan daya pengamatan kita yang ekstra tinggi lah ya. Karena nanti belum lagi kita ketemu pernyataan yang itu retorik gitu loh. Oh, Tuhan belum tahu lah, ada Tuhan kok nggak tahu itu gimana? Karena itu retorik gitu lah ya. Jadi lihat jenis narasinya itu apa yang digunakan. Ya, seperti ini ya. Ini jelimet kalau kita tidak paham ya akhirnya terjebak dalam suatu pemahaman yang salah. Yang salah siapa? Kita sendiri, bukan Al-Quran yang salah. Al-Quran itu 100% Gusti Allah sendiri menggaranti. Kalau tidak datang dari sisi Allah, engkau akan banyak menemukan pertentangan di dalamnya. Nah, kalau nggak percaya sekarang cari aja mana pertentangan ayat demi ayat yang ada di Al-Quran. Itu simple. Jadi cara misalkan ada orang ragu terhadap Al-Quran, terima aja tantangannya. Ya. Ada nggak misalkan Quran surat ayat ini bertentangan dengan Quran saat ini? Gitu. Ya. Oke, ngerti ya? Bahwa kenapa di sini plural? Ya karena di sini plural. Rasul-rasul, maka istri-istrinya rasul. Kalau cuma istri satu lah, rasul-rasulnya banyak kok. Masa poliandri? Ya nggak boleh lah. Ya, dinullah itu yang membolehkan itu poligami, bukan poliandri.
Jadi ini kumpulan istri-istri, ini kumpulan rasul-rasul gitu loh. Tidak harus dipahami bahwa setiap rasul itu punya istri-istri gitu. Tapi aku memaklumi lah, mungkin jawaban ini kamu kurang puas ya. Meskipun ini jawabannya sudah tepat. Maka aku akan kasih jawaban alternatif lainnya ya. Oke. Untuk Mas yang sudah bantu jawab, terima kasih, nggih. Lupa Mas apa itu ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali, nah ini namanya, jadi mencari penjelasan Al-Quran itu bisa Quran bil Quran. Artinya, kita mencari penjelasan Quran itu dari Quran itu sendiri. Ini namanya Quran bil Quran. Ada nanti Quran bil Sunnah. Ya. Itu cara untuk mencari penjelasan. Ya, ini aku sekarang menggunakan metodologi Quran bil Quran, ayat bil ayat. Ayat ini kita coba analisa menggunakan ayat ini, yaitu Az-Zariyat surat 51 ayat yang 49 ya. Buka kanumu, Quranmu. Mungkin Davin tidak punya Quran hardcover ya. Kalau nggak punya bisa buka yang Android. Atau kalau punya yang lebih bagus, nggak apa-apa punya. Aku juga punya Alkitab, bahkan banyak versinya kan nggak masalah tuh. Jadi sekali lagi kita di sini nih belajar ya, studi bareng, tidak menyerang, tidak menghujat gitu. Ya kalau ada orang merasa terhujat diserang ya dia lagi baper aja. Kalau masalah narasumbernya koboyan itu kan hal lain ya, sudah dimaklumi lah, memang adanya begitu. Ya. Oke. Begini ya, Quran surat 51, surat Az-Zariyat 49. Itu wa min kulli shay'in khalaqna zaujaini la'alakum ya tazakkarun ya. Dan min kuli nanti kuli itu bukan kul. Kalau kul itu katakan kuli. Misalkan ada kulu tentang apa itu ya, tentang ada kuli gitu ya, itu berarti gimana menjelaskannya ya, segala sesuatu, karena ini bahasanya nanti bahasa statistik itu nanti pendekatannya ada digunakan dalam eksak, ada sosial. Beda, statistik sosial sama statistik eksak itu beda. Ya. Kalau eksak itu nggak mau kompromi dia. Seperti gini ya. Kalau kami itu satu ya satu. Kalau orang sosial 1,9 itu terus red 1. Itulah dulu waktu aku sempat jadi orang-orang terjajah. Kerja di perusahaan itu kan terjajah ya. Aku dulu menjadi tukang cari tamu gitu di salah satu hotel ternama di sini. Jadi tiap hari ke Surabaya ya. Makanya aku pernah bilang tuh, aku Surabaya itu dulu tiap hari, tapi aku dikasih kendaraan suruh keliling Surabaya ya bisa-bisa nggak bisa pulang. Karena nggak hafal jalan-jalannya. Meskipun tiap hari Surabaya, bukan supir sih ya. Karena dulu dikasih penter, dikasih supir ya, jadi ada yang nyupirin gitu. Kita tiap hari Surabaya untuk melobi tamu-tamu. Pada waktu itu salah satu bank, aku nggak, BN ya, BN titik-titik, bank apa terserah kamu isi yang titik-titiknya. Itu bosnya itu teknik sipil alumni ITB. Di situ gue sempat ngobrol, kenapa ya Pak ya? Karena di bank-bank lain juga begitu, bos-bosnya itu justru orang-orang bukan orang ekonom, orang-orang eksak semua. Dulu ada salah satu bank tapi sudah tutup sekarang, yang dimana tokoh politis akhirnya dia hengkang ya, nggak usah disebut partainya lah ya, kamu tahu. Dan banyak orang-orang yang lurus-lurus kan hengkang dari partai itu ya, karena sudah tidak sejalan, tidak seperti asalnya dulu.
Sekarang nggak tahu namanya kemana. Laksamana Soekardi itu kan bankir juga itu. Ya, nggak tahu banknya bank apa gitu, lupa gue. Kalau warna logo banknya itu hampir sama dengan partainya. Ya, itu. Itu orang-orang eksak. Puncak pimpinan bank-bank tuh orang-orang eksak. Pada waktu gue melobi bank ini, ya kan dia mau adakan outing di hotel gue kan. Hotel gue artinya bukan gue punya hotel, gue jadi marketingnya di hotel itu gitu lah ya. Nanti salah paham lagi. Jangan kan hotel, rumah aja nggak punya. Setelah biasa lah ya, kita ketemu kan nggak langsung to the point, kita ngobrol-ngobrol apa gitu. Aku tanya, kenapa Pak ya, bank-bank itu kok justru pimpinan puncaknya orang-orang eksak seperti kita gitu. Jawaban beliau ini, aku masih ingat. Karena kita itu 1 ya 1,9 ya 1,9. Kalau orang eksak enggak, 1,9 itu menjadi 1. Pertanyaannya, berarti ini kan ada selisih berapa? 0,1 kan? Kecil 0,1-nya ini. Coba kalau dikali 1T, berapa? Jangan lihat 0,1-nya. 0,1 kali 1, nggak usah kali 1T lah, kali 1M lah, sudah bisa bikin rumah itu Gus Beti. 0,1-nya dari 1M berapa? Nah, orang eksak nggak mau, 1 ya 1, 1,9 ya 1, sorry. Begini inilah ya. 0,9 ya 0,9, tidak lanjut menjadi 1. 1 ya 1. Karena bagaimanapun 0,1 itu harus diperhitungkan. Ya kalau dikalikan 1.000 rupiah, kalau dikalikan 1M. Itulah sebabnya bank papan atas pada saat itu mesti pimpinan puncaknya orang eksak. Ya. Tapi apakah ini bisa disalahkan? Enggak juga. Orang-orang ekonomi, orang-orang sosial memang seperti itu. Nah, nanti aku akan menjelaskan ini Rasul dan istri-istri dengan pendekatan statistik. Ini statistikal, ya. Yang kita sudah bahas dulu ada kurva normal segala kan. Oke. Nah, inilah kajian kita singular kemana-mana, ya. Oke. Di sini di surat ini ya ada jauh jaini ya, holakna jauh jaini ya. Jadi itu berpasang-pasangan, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada darat, ada laut, ada kaya, ada miskin. Ada ganteng seperti gue, ada jelek seperti lu. Enggak guyon ya. Pak, berpasang-pasangan ya. Jadi Gusti Allah Agung mengatakan, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat bagaimana Allah begitu canggihnya. Berpasang-pasangan seperti tadi, ada siang, ada malam ya, ada suka, ada duka, ada kaya, ada miskin ya, banyaklah kamu cari. Terus kalau dalam hal antropologis, ada laki, ada perempuan. Laki itu pasangannya, ya pasangan tuh gimana ya? Kalau PS nanti versus. Gue tulis pasangannya lah ya. Pasangannya perempuan. Ini dikirain pria nanti. Perempuan. Laki. Ya. Laki pasangannya perempuan.
perempuan pasangannya ya laki. Ini sudah tertulis di sini. Kami ciptakan segala sesuatu itu, kaminya nggak usah aku jelaskan ya. Lu Allah tuh jamak tak kok pakai kami gitu ya. Sini kan pakai kami ya. Jadi nanti ada yang tanya itu sudah kita bahas ya. Oke. Laki perempuan berpasangan. Perempuan laki. Makanya Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Paijo atau Adam dan Frankie atau Adam dan Rudy. Tahu maksud gue ya? Itu melanggar sunatullah. Ada laki, ada perempuan. Kalau kita breakdown lagi, ada suami, ada istri. Gitu loh. Ini nas Al-Quran. Berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan. Ada suami, ada istri. Pertanyaan gue, ada nggak orang yang selama hidupnya itu tidak menikah? Karena tidak menemukan pasangannya. Entah itu laki tidak menikah, lain dengan pastor, lain dengan biarawati ya. Kalau itu kan memang mau mereka begitu karena terikat oleh doktrin agama mereka, khususnya Katolik, itu di luar pembicaraan kita. Tapi ini yang natural ya, yang umum ya. Kan ada yang tidak ada pasangannya. Ya, ada laki ya tidak menikah sampai meninggal. Ada perempuan tidak menikah sampai meninggal. Berarti Al-Quran salah dong. Sama dengan ini kan. Ini teks. Rasul-rasul, istri-istri. Lah buktinya Kanjeng Nabi Ishak istrinya cuma satu. Cuman istri, kagak istri-istri. Berarti Al-Quran salah dong. Kan wajar David Martin tanya demikian. Dan itu kan brilian sekali pertanyaannya. Yang belum tentu kalian juga pernah berpikir ke situ. Makanya perlunya komentar-komentar kita baca itu karena dari pertanyaan teman itu juga akan menjadi pengetahuan bagi kita. Itu untungnya komentar itu dibaca. Cuman kan kalau kamu mau nulis komentar, pastikan komentar yang kamu tulis itu bukan sampah. Parameternya dua. Satu nggak out, yang kedua ada standar etika. Kalau ini dilanggar, salah satunya jadi langgar, maka dia sampah. Maka pastikan komentar yang kamu tuliskan itu bukan sampah. Ya, oke. Aku proyeksikan ke sini. Ar-Ra'd 1338 aku proyeksikan ke Az-Zariyat 5149. Katanya berpasang-pasangan. Buktinya ada yang laki sampai meninggal, sampai wafat kagak punya istri. Ada yang perempuan sampai meninggal kagak punya istri. Berarti Al-Quran salah dong. Sama kan fenomenanya? Maka jawabnya, apakah Al-Quran salah? Sama sekali jawabnya tidak. Sorry. Tidak salah. Lalu kenapa dinyatakan demikian? Itulah yang namanya kebenaran statistikal menggunakan parameter keumuman atau pada umumnya. Ini loh. Kita kalau mengatakan sesuatu kan kita menggunakan yang umum, yang eksklusif itu kan tidak dijadikan standar. Umumnya ya, setiap laki akan berpasangan dengan perempuan. Setiap perempuan akan berpasangan dengan laki. Setiap suami punya istri, istri punya suami. Itu umum. Tapi bukan berarti seperti itu. Karena ada. Dan itu sifatnya kasuistis dan prosentasenya berapa banyak. Antara yang mereka punya pasangan, yang sampai meninggal tidak punya pasangan.
Paham di sini. Jadi Al-Qur'an berbicara dalam keumumannya. Keumumannya suami punya istri, istri punya suami. Keumumannya laki punya pasangannya perempuan atau perempuan punya pasangannya. Tapi bukan berarti tidak ada yang tidak punya pasangan. Makanya kan ini agak jelimet penjelasannya. Kalau yang teman kita tadi itu gampang dia. Ini jamak ya ini jamak gitu. Jadi kalau ada yang sampai mati tidak punya suami atau yang sampai mati tidak punya istri, apakah surat Az-Zariyat 5149 itu salah? Ya tidak. Karena yang dibicarakan itu ambil dari proses statistik keumuman pada umumnya. Di mana-mana pun kita, kalau ada probability yang lain, mesti yang disampaikan itu pada umumnya. Hal yang sampai meninggal tidak punya suami, yang sampai meninggal tidak punya istri, itu kan kalau kurva normal itu kan ada sisi kanan, sisi kiri. Yang normal itu yang tengah itu. Misalkan begini, berapa uang saku mahasiswa per bulan? Misalkan kita ada survei gitu ya, berapa sih uang saku per bulan mahasiswa yang dari luar Jawa yang ada di Universitas di Malang ini? Itu nanti yang disampaikan, misalkan kita wartawan, itu yang umumnya berapa? Ya 3 juta gitu ya. Tapi kan ada yang uang sakunya cuma di bawah 3 juta. Tapi kan ada juga mungkin bapaknya gubernur, kalau nggak koruptor, sehingga 1 bulan 10 juta. Cuman kan itu tidak umum, di luar umum. Yang umum itu, yang normal itu ya 3 juta. Tetapi apakah semua harus 3 juta? Ya enggak, itu statistikal. Itulah bedanya kerangka berpikir eksak dan rangka berpikir sosial. 0,9 bagi sosial itu bisa 1. Bagi eksak enggak mau, 1 ya 1, 0,9, 0,9. Beda, kerangka berpikirnya beda. Nah ini pakai keumuman. Umumnya kita punya pasangan. Umumnya Rasul itu, Nabi itu beristri-istri, bukan beristri. Jadi kalau ada Ishak cuman beristri, ya itu ya di luar keumuman. Bukan berarti Al-Qur'annya salah. Sudah 1 jam. Nggak kerasa. Gimana? Paham ya? Ya semoga paham lah ya. Aku nggak tahu pakai contoh apa lagi yang paling gampang. Itu jawabanku untuk David Martin. Semoga puas ya. Aku kira gampang lah dipahami kan. Jadi ada berbicara dalam tataran sosial itu dia mengambil keumuman. Kalau exactly itu memang pasti segitu ya segitu, beda memang ya. Nah, Al-Qur'an berbicara pada umumnya begitu. Ya, tapi ada yang di luar keumuman, itu tidak diingkari. Cuman kan kita berbicara dalam konteks pada umumnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti gue sudah tidak punya utang ya Martin ya, tentang apakah Kristen Tauhid itu Islam sudah gue jawab, bahkan sampai 13 seri. Terus ini apakah Al-Qur'an salah ketika dikatakan Rasul-Rasul itu beristri-istri, sedangkan Ishak itu cuman beristri, ya sudah aku jawab. Ini berarti tinggal 1 ya, tinggal Sabiin ya. Ya semoga saja aku mood, karena kalau nggak mood juga sulit aku menjelaskan gitu. Oke, sampai di sini dulu Bu. Semoga tidak mengganggu akhir pekan kalian, karena gue maunya setengah jam tapi akhirnya 1 jam. Ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu. Setelah kau mengeksploitasi rasionalitasmu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, kemudian semoga mendapatkan keberuntungan yang barokah ya, rezekinya barokah, kesehatannya ya. Jadi rezekinya barokah, kesehatannya barokah ya, sehingga kita bisa studi bareng lagi. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk ngaji bareng bersama Gus Beti. Anda setuju ambil, Anda nggak setuju tinggalkan ya. Oke, terima kasih. Salam Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.